Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin membawa renungan sebelum kita istirahat malam hari ini. Biarlah renungan ini akan menguatkan kita, sehingga kita akan tidur dengan janji Tuhan. Kita akan tidur berbantalkan kebenaran. Dan saya percaya semua kita akan mimpi sorga seperti Yakub dalam Kejadian pasal 28. Saya akan mengangkat sebuah cerita atau ayat di dalam Yesaya pasal 40, judulnya Berita Kelepasan. Hari-hari ini terlalu banyak berita yang membuat kita menjadi takut, nonton TV, baca koran, lihat media elektronik, semuanya berita menakutkan, semuanya berita mengerikan dari penyakit sampai krisis ekonomi. Tetapi hari ini ada berita yang dari surga yang membuat kita semua lega, namanya berita kelepasan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, hiburkanlah umatku. 2 kali disebutkan, hiburkanlah umatku. Berarti sorga sangat konsen dengan keadaan kita, sorga sangat peduli dengan keberadaan kita, dan Tuhan mau buat apa saja supaya kita semua terhibur. Dikatakan di sini, ini firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Dunia merancangkan kekacauan, sorga merancangkan damai sejahtera. Dunia merancangkan kehancuran, sorga merancangkan pemulihan dan damai sejahtera. Itu sebabnya percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Saudara akan menerima penghiburan yang sejati dari Tuhan. Hiburkanlah, demikian firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukan atau katakan kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Saya senang dalam New King James Version disebutkan comfort ye. Comfort ye artinya nyamanlah engkau. Tuhan memberikan kita berita yang buat kita tidur tenang, kita nyaman walaupun di tengah-tengah wabah yang melanda dunia ini. Kita bisa menikmati ketenangan. Kenapa? Jawabannya ada di bawahnya. Perhambaannya sudah berakhir. Dulu kita adalah hamba dosa, dulu kita adalah hamba ketakutan, dulu kita hamba penyakit, tapi hari ini sudah selesai. Berapa hari yang lalu kita merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya bagi kita. Perhambaan sudah selesai. Percayalah kepada janjinya, percayalah kepada kebaikannya. Sekali Tuhan berkata, pasti dia akan menggenapi. Sebab firman Tuhan kekal selama-lamanya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Semua wabah akan berakhir, semua krisis akan lewat, bahkan seluruh dunia ini akan selesai. Dan firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dan saya percaya ini cukup menjadi penghiburan bagi kita, bahwa kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Sebab kesalahannya telah diampuni. Dan saya akan membawa satu kisah di dalam Injil Markus pasal yang kedua. Ada satu cerita menarik bagaimana Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Di dalam Injil Markus pasal yang kedua, ketika orang membongkar atau membuka atap di mana Tuhan sementara berkhotbah di dalam sebuah gedung atau sebuah tempat, lalu menurunkan orang lumpuh, maka ada kalimat yang menarik sekali yang dikatakan oleh Tuhan sehingga membuat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mereka menjadi gusar. Apa itu kalimat yang Tuhan katakan? Ketika Yesus melihat iman daripada mereka atau orang-orang yang membawa orang lumpuh ini, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu dalam ayatnya yang kelima dari Markus 2. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang-orang menjadi gusar, mereka bertanya siapa dia ini sehingga dia bisa mengampuni dosa. Ia sementara menghujat Tuhan, siapa orang ini sehingga dia dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Tuhan Yesus mengerti pikiran mereka. Lalu dia berkata begini, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ayat 9 berkata, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, untuk membangkitkan atau membuat orang lumpuh ini sembuh, Tuhan hanya memerlukan kuasa yang ada padanya. Tapi untuk mengampuni dosa kita, tubuhnya menjadi bayarannya. Manakah yang lebih mudah? Sebab dengan berkata dosanya sudah diampuni, itu artinya Tuhan harus membayar dengan mati di atas kayu salib. Dan kalau yang paling mahal saja Tuhan sudah bayar, apatah lagi yang namanya penyakit, yang namanya pergumulan yang sifatnya sementara. Pasti Tuhan akan menjawabnya.
yang paling sulit Dia sudah berikan buat kita, yaitu Dia menggantikan kita, Dia mati di kayu salib, mengampuni dosa kita. Saya percaya semua penyakit kita selesai, semua pergumulan kita selesai. Itu sebabnya tenangkanlah dirimu, lalu berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan sementara bekerja untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita nggak bisa buat definisi segala sesuatu itu termasuk yang saudara hadapi hari ini, termasuk yang saudara sementara alami hari ini. Itu termasuk dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita ada dalam rencana Tuhan. Oh haleluya. Jauh sebelum kita hadir di dunia ini, Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa. Kita hidup berkemenangan, kita hidup sehat, kita hidup diberkati, dan kita hidup dalam kelimpahan. Ayat yang terakhir, Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di mana? Sementara tenang, bukan di hadapan lawan-lawan, bukan sementara baik, bukan sementara nyaman, tapi di hadapan lawan-lawan. Percayalah, hari ini Tuhan sementara siapkan hidangan buat kita. Pergilah tidur dengan damai sejahtera, mengucap syukur dalam segala hal, dan lihatlah malaikat Allah turun naik dalam hidupmu. Bahkan Tuhan sendiri ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati tidur yang nyenyak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena penghiburan dari Tuhan adalah penghiburan yang sejati. Kekuatan dari Tuhan adalah kekuatan yang sejati. Dan malam ini hamba berdoa, semua kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami punya bantal firman Tuhan, kami punya selimut janji Tuhan, dan kami punya atap berkat Tuhan. Dan kami percaya malaikat-malaikat Allah turun naik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beristirahat dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. His name is above loneliness.